Karena yang seperti kita tahu, bandar itu lebih pintar daripada retail ya. Karena nggak mungkin ada bandar tidak lebih pintar daripada retail, itu nggak mungkin ya. Bandar selalu lebih pintar, dia pasti punya banyak broker ya, banyak kode broker. Apapun itu dia pasti punya, walaupun kalau di broker retail ya, kadang ada bandar pakai XC untuk nampung barang saja, itu ada juga. Jadi dia sengaja pakai XC di top up duit miliaran, tujuannya cuma untuk nampung barang, itu ada. Itu salah satu infrastruktur dari bandar adalah dia punya biasanya lebih dari 3 atau bahkan lebih dari 5 kalau bandar besar ya. Untuk apa sih sebenarnya? Itu yang pertama untuk tukar-tukaran barang buat rekan-rekan yang belum tahu ya. Untuk tukaran barang, kemudian ada yang tugasnya nahan bawah ya, masang bit bawah. Kemudian ada yang tugasnya HK atas, ada juga. Ada yang tugasnya bikin running trade rame, ada juga ya. Itu jadi kalau bandar besar itu dia memang cukup kompleks dan detail timnya gitu. Dan juga saya pernah tahu ada bandar yang dia punya tim psikologis, Pak Andika. Jadi ada tim psikologis khusus yang dia mengatur skenario supaya retail ini psikologisnya terguncang gitu. Contoh misalkan gimana caranya supaya retail pada CL. Oh oke, dikocok-kocok, maksudnya dikocok-kocok itu diturunin, dinaikin, turunin, naikin, turunin, naikin. Itu salah satu peran dari tim psikologis. Atau ada juga misalkan bandarnya mau jualan di harga ARB hari ini misalkan. Nah, tim psikologisnya biasanya bermain di situ. Caranya begini nih, caranya begitu, caranya pasang over tebal dulu, kemudian buka ARB-nya, naikin, tutup lagi over tebal, buka lagi ARB, naikin. Nah seperti itu. Itu salah satu tugas dari tim psikologisnya. Ini saya pernah menemui. Gitu. Kemudian yang selanjutnya biasanya bandar besar itu ada perjanjian atau SLE dengan broker ya. Jadi ada service level agreement-nya dengan broker tertentu. Ini menyangkut apa? Salah satu contohnya menyangkut perpindahan barang tadi. Yang kita mindahin barang dari broker satu ke broker lainnya, tanpa bisa diketahui di Broksum maupun di pasar nego ya, itu SLE-nya berapa hari atau berapa jam. Itu biasanya ada SLE-nya, Pak Andika. Gitu. Jadi bandar besar tuh nggak mungkin dia disuruh nunggu sama brokernya tuh nggak mungkin. Dia biasanya minta cepat. Misalkan saya mau mindahin barang tanpa diketahui di pasar nego, tanpa diketahui di Broksum, tanpa diketahui di pasar reguler. Nah itu biasanya kan butuh sehari ya. Itu biasanya bandarnya nggak mau, dia pengen lebih cepat seperti itu. Oke, tadi memang kalau bandarnya itu udah skala besar, infrastrukturnya lengkap ya Mas. Dan tadi Lengkap. Mas Wawan juga sudah menyampaikan bahwa kalau akun-akun nomine atau broker-broker itu kalau bandar besar banyak ya. Ada yang tugasnya dia menahan harga, masang bit-bit tebal seperti itu. Ada yang memang tugasnya untuk ngeramein running trade ya. Jadi yang ngeramein running trade So, masuknya dia 5 lot, 5 lot, 10 lot. Jadi ya, ibaratnya rame gitu ya. ya, Jadi ya, mata retail itu familiar dengan saham ini. Oh, ternyata lagi betul, banyak transaksi gitu. Dan memang juga ada tugasnya untuk makan kanan kalau dia mau naikin ya Mas, seperti itu ya. betul, Dia bisa jadi ini yang menggerakkan harga ya Mas ya. Dia makan betul, lotnya ribuan bahkan puluhan ribu kalau ada di betul, overnya. Oke, Mas Wawan, memang tadi ini banyak sekali ya teman-teman yang yang apa yang nanya nih, dan memang ini teman-teman tadi banyak yang bilang pap cuan mungkin Mas Wawan lain kali aja gitu ya Mas ya, karena memang ya lain hari kali ini aja. tema kita itu untuk memberikan edukasi teman-teman, bukan buat kita pamer-pamer mana yang lebih hebat seperti itu Mas ya. Karena memang Iya, baik fundamental, teknikal, bandarmologi tidak ada yang lebih unggul, tidak ada yang lebih betul, mundur ya. Semua betul, saling melengkapi. Bagaimana teman-teman itu memilih analisanya yang memang paling cocok teman-teman untuk teman-teman dan yang paling bisa bikin cuan ya, seperti itu. Tidak ada kita di betul, sini. Saya teknikal, cuannya lebih banyak dari Mas Wawan. Mas Wawan bandarmologi, cuannya lebih banyak dari saya yang teknikal. Itu memang kalau style gitu teman-teman harus mengetahui nih di mana teman-teman cocoknya seperti itu. Jadi Pap Cuan mungkin nanti di lain kesempatan ya Mas ya. Seperti itu. Kita memang di sini ya, topiknya itu memberikan edukasi nih untuk teman-teman supaya nanti dalam tradingnya teman-teman mengetahui bandar yang mau naikin harga atau yang mau nurunin harga seperti itu.
teman-teman. Kalau memang kita sudah memiliki pengetahuannya ya Mas, itu nanti justru kita lebih gampang untuk mendapatkan cuan ya. Seperti itu. Iya, Nah, makanya nih teman-teman kalau misalnya penasaran lah sama bandarmologi lebih dalamnya nanti bisa mampirlah ke telegramnya Mas Wawan atau sosmed yang lain seperti itu. Oke teman-teman, kalau tadi kan kita sudah banyak nih teman-teman, ya mungkin karena saking banyaknya pertanyaannya jadi kelelep ya Mas ya, gini jadi kayak cuman apa ya, netizen kita, pada teman-teman yang ngobrol ya. nonton hari ini ngobrol gitu ibaratnya ya di kolom komentar. Iya. Jadi mohon maaf nih tadi chat teman-teman yang nanya itu kelelep gitu Mas, tenggelam gitu. Gitu. Oke. Jadi teman-teman gimana nih? Seru kan live IG kita malam ini ngebahas banter sama Mas Wawan, apalagi Mas Wawan kalau saya tadi menyampaikan saya juga banyak mendapatkan pengetahuan nih dari Mas Wawan nih. Kalau misalnya Mas Wawan sendiri gimana nih Mas? Strategi Mas Wawan membeli saham dan akhirnya menjual saham seperti apa tuh untuk Mas Wawan meraih profit yang maksimal dan konsisten? Iya, kalau saya kan memang basicnya scalper tapi bukan yang murni scalper ya, karena kalau murni scalper itu semuanya based on running trade ya. Tapi kalau saya agak campuran lah ya, scalper ya, swing trader ya, day trade ya. Kemudian kalau strategi saya, yang pertama pasti saya menekankan konsep yang namanya buy on support, sell on resist, Pak Andika. Jadi itu konsep yang paling mendasar yang harus Dasar. diterapkan oleh semua trader. Beli di support, jual di resist, itu wajib ya. Jadi saya pun juga selalu mencari saham. Tapi kalau saya biasanya sahamnya maksimal second liner, Pak Andika. Saya kalau suruh beli blue chip, saya nggak bisa karena saya orangnya nggak sabaran gitu. Jadi saya cari gorengan atau second liner yang ada di support. Saya bisa begitu. Supportnya, cara menentukan support gimana? Pastinya pakai TA ya. Jadi walaupun saya aliran bandarmologi, saya tetap pakai TA untuk menentukan support dan resisten gitu. Jadi saya cek TA-nya di mana. Ketika TA-nya bagus, kalau bisa saya cek broksumnya, kalau memang mendukung, baru saya biasanya lakukan entry. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pastinya akan based on broksum. Walaupun memang broksum ketika market berjalan itu tidak ada ya, tapi kita masih bisa melihat broksum kemarin dan kemarinnya lagi atau minggu kemarin. Itu bagi seorang aliran bandarmologi itu lebih dari cukup sebagai bekal trading di hari itu. Jadi kita tahu kemarin yang beli siapa, 2 hari lalu yang beli siapa, itu biasanya kita tahu dan bisa untuk bekal lah di hari itu. Karena yang namanya broksum itu nggak bisa bohong kalau untuk emiten gorengan. Contoh OBMD, saya selalu membahas OBMD, bukan saya pom-pom ya. Saya bisa dicek OBMD itu broker LG itu beli banyak banget. Sampai hari ini masih beli. Jadi besok itu saya mau pantau nih OBMD seperti apa pergerakannya gitu. Karena memang secara broksum sangat bagus ya OBMD itu. Kemudian yang selanjutnya, saya kalau trading itu melihat bid offernya seperti tadi yang sempat saya singgung. Ketika bid offernya bagus, cukup rapi, offernya tidak diisi-isi terus dan naiknya cukup enteng, itu biasanya saya masuk. Tapi kalau offer sudah mulai diisi-isi terus, itu biasanya saya segera jual atau saya nggak jadi masuk karena biasanya itu di area resisten psikologis atau resisten TA. Kemudian yang keempat, biasanya saya trading sebagai market inisiator atau market trigger, Pak. Jadi ketika ada saham yang rame, biasanya saya masuk di situ pakai uang yang cukup gede, ditambah saya diterabar, saya nyuruh member-member masuk juga. Jadi satu grup itu yang terabar 150-an orang atau 200 orang yang ikut terabar ya live, itu kita dobrak bareng-bareng saham itu. Jadi sebagai market trigger atau market inisiator gitu. Kemudian yang terakhir, saya kalau 4 poin tadi mentok gitu ya, saya baru goreng saham yang ecek-ecek lah. Saham yang kecil-kecil biasanya ikut goreng-goreng dikit gitu sih. Oh, berarti Mas Wawan nih lumayan ya modalnya bisa ngegoreng-goreng gitu ya. Tadi Ya tapi kan ya yang ecek-ecek aja, Pak. yang ece-ece. Oke, memang tadi Mas Wawan walaupun menggunakan bandarmologi tidak menyampingkan itu ya Mas, teknikal seperti tadi mencari support Tuh, untuk entry lalu menjualnya pas di resisten seperti itu. Jadi tuh. memang teman-teman semuanya tuh saling melengkapi. Oh ya Mas Wawan, pada live kita kali ini sifatnya disclaimer on ya. Kita tidak Ya, memerintah beli atau jual. Kita
Di betul. sini benar-benar untuk memberikan edukasi nih kepada teman-teman nih, supaya teman-teman lebih mengenal bandarmologi, Bitrate, Sobat Bandar gitu, Mas Wawan dan saya gitu. Oke, Mas Wawan, tadi memang banyak sekali nih teman-teman juga ngebahas saham A, saham B, saham C, tapi nggak bisa kita bahas detail secara Betul. mendalam pada live Instagram hari ini seperti itu. Dan mungkin memang nanti apabila ingin ditanyakan bisa mampir ke Instagramnya Sobat Bandar seperti itu, dan juga bisa mampir ke Telegramnya Bitrate seperti itu teman-teman Ya, untuk lebih lanjutnya seperti itu. Nah, Mas Wawan, kurang lebih udah 1 jam lebih nih kita ya, ngobrol. Kalau kita lanjutin tentang bandarmologi, technical, atau yang lain-lain tentang market, kita bisa sampai jam 12 ya Mas ya, karena memang seru sekali iya, market itu dinamis ya. Selalu ada hal-hal ya. baru gitu ya. Selalu ada hal-hal yang menarik seperti itu untuk kita baca atau kita pelajari. Nah, untuk teman-teman yang sudah menonton kita kurang lebih 1 jam ini, Mas Wawan ada apa? Maksudnya closing statement atau nasihat gitu atau apa gitu untuk teman-teman gitu. Ya. Jadi saya mungkin akan membagi dua ya closing statement-nya terkait dengan bandarmologi dan non bandarmologi ya. Untuk bandarmologi sendiri bukan sebuah rocket science ya, artinya bukan suatu hal yang ketika rekan-rekan mempelajari bandarmologi kemudian menjadi miliarder begitu, bukan juga. Kemudian apakah mempelajari TA seorang rocket science? Enggak juga ya. Jadi TA dan bandarmologi ini harus kita padukan gitu. Nggak mungkin kita hanya pakai TA terlebih di gorengan ya, dan nggak mungkin kita hanya pakai bandarmologi terlebih di blue chip, ini nggak bisa. Jadi emang kita semua harus mempelajari itu dan minimal menguasai TA. Jadi karena trader itu memang minimal harus tahu basic TA-nya gitu. Jadi buat rekan-rekan yang memang pure bandarmologi itu wajib bisa TA juga loh. Nggak mungkin trading hanya based on bandarmologi gitu. Karena semuanya bisa dipelajari, TA bisa dipelajari, Elliott Wave bisa dipelajari, Fibonacci bisa pelajari, bandarmologi bisa pelajari, nggak ada yang nggak bisa gitu. Karena tidak ada metode yang paling efektif dalam mencari cuan ya. Semua metode efektif tergantung gimana kita mengimplementasikannya begitu dan dikombinasikan gitu. Kemudian yang kedua adalah hal yang harus rekan-rekan tahu adalah semua itu butuh proses ya Pak Andika ya. Nggak mungkin Nggak ada Pak yang Andika instan. bisa seperti ini itu, iya nggak ada yang instan kecuali mie instan Pak ya. Iya. Nggak ada yang instan, semua butuh proses. Pak Andika bisa seperti ini, kemudian saya bisa seperti ini, atau trader lain yang sukses bisa seperti ini, semua butuh proses, nggak ada yang instan. Mark Minervini aja butuh 7 tahun untuk bisa cuan konsisten, itu Mark Minervini ya. Kemudian butuh orang-orang lain pun juga ada yang sampai bertahun-tahun baru bisa cuan konsisten atau sukses ya. Nah, buat rekan-rekan yang baru beberapa bulan di market atau baru setahun 2 tahun di market, pesan saya tetap semangat karena semua itu butuh proses, nggak ada yang instan. Dari saya itu Pak Andika. Oke, saya juga sependapat nih sama Mas Wawan bahwa kalau kita belajar itu misalnya sekarang masih merasa gagal itu jangan pernah menyerah seperti itu ya Mas. Kita Betul. harus introspeksi diri gimana sih kesalahan kita supaya kita bisa lebih baik ke depannya seperti itu. Tadi Ya, juga Mas Wawan mungkin juga pasti bisa seperti ini, ada pengalaman pahit atau minus yang banyak yang betul. tidak diketahui teman-teman ya, sehingga Mas Wawan terus Ya, belajar. Nah, lalu juga tadi juga saya sependapat dengan Mas Wawan bahwa technical, bandarmologi, fundamental itu ibaratnya saling melengkapi ya Mas. Saya juga technical, saya betul. juga ngelihat broker summary, saya ketika jam perdagangan market ngelihat bid open sambil nyocokin, oh ini harganya sudah break resisten, volumenya bagus, bid offernya bagus. Ya, Nah itu kan menjadi sesuatu perpaduan, nanti juga bisa senjata kita untuk meraih profit yang konsisten dan maksimal seperti itu. Jadi ya, teman-teman ada baiknya bisa semuanya gitu ya teman, bisa belajar, betul. dan memang baiknya juga teman-teman lebih mengetahui nih cocoknya pakai analisa apa sih untuk saya seperti itu, karena memang kalau masih kerja gitu mas kurang cocok ya melihat bid and offer gitu kan, karena kalau bid Ya, offer itu kan harus benar-benar full time trader yang bisa memantau layar setiap saat seperti itu ya mas. Kalau misalnya mungkin ya, masih kerja di kantor, ya cuman melihat teknikal dan fundamental gitu ya.
resisten, dan support gitu ya ketika menjual barang dan membeli barang. Oke, itu juga closing statement dari saya. Mas Wawan, terima kasih banyak loh Ya, atas waktunya, terima kasih ketersediaan Pak waktunya, Andika. mau join Ya, live kita. Seru banget hari ini, Mas. Penonton juga teman-teman semua mendapatkan pengetahuan dari Mas Wawan luar biasa tadi ilmunya tentang bandarmologi.